Pada video keempat ya, sebelum kita membuat karbon aktif ya, kita mau ngecek keasaman larutan kita, karena ini juga indikator ya. Tadi sudah saya bersihkan, ini sudah mulai dikikis oleh cyanida ya. Ini sudah mulai terkikis, berarti logam-logam pengotor yang di sebelah kiri dari hidrogen itu sudah mulai dihantam oleh cyanida, sehingga kita masukkan cyanida terakhir kita yang 20 gram lagi sisanya untuk melarutkan emas secara lebih sempurna. Oke, indikator sudah kita ikat lagi ya untuk melihat kinerja dari cyanida. Kemudian cyanida terakhir kita 20 gram sudah kita masukkan ya. Ini tinggal kita tunggu kira-kira 12 jam lagi ya. Ini sudah bisa kita masukkan karbon aktif. Nah, sebelum kita masukkan karbon aktif, kita akan olah dulu karbon aktif ini ya. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, kita mulai treatment. Pertama kita bersihkan dulu. Kita akan cuci ya karbon aktif dari depot air minum ini dengan menggunakan air hujan ini. Sudah saya siapkan air hujan. Kenapa kita gunakan air hujan? Karena air hujan itu TDS-nya rendah sekali. Ini kalau kita bersih ya, ambilnya itu bisa 0 TDS-nya. Yang ini sudah lama saya agak simpen ya, nggak begitu rapat tempatnya. Berapa TDS nanti kita tes. Ini air hujan yang sudah agak lama, yang kemarin tertampung ya. Nah, TDS ini mungkin ada sebagian viewers yang bingung. Nah, saya jelaskan dulu TDS. TDS itu singkatan dari Total Dissolved Solids. Artinya apa? Total padatan terlarut di air ya. Satuannya tetap ppm ya, part per million. Nah, sekarang saya langsung contohkan aja apa yang dimaksud ya ppm itu. Ya, ini sudah on ya posisi. Sekarang kita baca air hujan ini ya. Kelihatan nggak ya? Kita tunggu kurang lebih, kelihatan nggak? Kurang lebih 10 detik ya untuk pembacaan. Aduh, nggak kelihatan. Ini kelihatan ya. Kelihatan itu 4 ppm ya. 4 ppm air hujan ini artinya 4 per 1 juta. Saya ilustrasikan kembali seperti kelereng kemarin ya. Apabila ada 1 juta kelereng merah, warna merah ya umpama. Nah, ini ada 4 buah kelereng warna putih. Nah, itu maksudnya kira-kira ilustrasi 4 ppm. Jadi 4 dari 1 juta ya. Kalau 1 jutanya kelereng merah, ada dia 4 bijinya itu kelereng putih. Nah, itu pengertian atau ilustrasi dari 4 ppm yang terbaca ini ya. Kenapa harus menggunakan air hujan yang TDS-nya rendah? Karena apa? Karbon aktif ini sudah memiliki kemampuan menyerap racun, menyerap logam berat, kotoran yang terlarut di air, nanti diserap. Padahal kita mau gunakan ini tuh menyerap emas, jangan yang lain-lain ya. Itu kenapa kita gunakan air yang TDS-nya rendah. Kemarin saya singgung-singgung TDS, kalau nggak dijelaskan takutnya bingung ya, ini yang dimaksud dengan TDS. Nah, sekarang tadi kan sudah saya ambil untuk kita pengecekan apa namanya alkali air ya, tingkat berapa pH air ya. Nah, tadi kita ukur, kita ambil sedikit sampel. Nah, sampel itu saya saring, saya mau lihat yang tadi kita cek itu airnya TDS-nya berapa. Kita mau lihat ya. Memang ada sebagian orang yang menggunakan ini untuk mengecek keberadaan emas di larutan. Kalau menurut saya sih tidak bisa digunakan untuk membaca keberadaan emas di air, sebab ini total padatan terlarut di air apapun. Nah, seperti ini contoh tadi ya. Ya bisa perak, bisa tembaga, bisa segala macam manggaan, manesium, besi yang terserap di sini. Sehingga kalau kita untuk mengkhususkan ini untuk mengecek keberadaan emas ya jelas tidak bisa. Dan ini awal peruntukannya juga untuk air minum sama.
karbon aktif digunakan air minum, ternyata dia bisa menyerap racun, ya digunakan orang untuk emas gitu. Ini penggunaan di emas itu mulai tahun 80-an ya, 1980-an. Sebelumnya digunakan untuk air minum juga, ini untuk mengecek tingkat standar air minum ya, standar baku air minum. Jadi untuk air minum itu maksimal dia TDS-nya, air bakunya ya, 500 ppm. Di atas 500 ppm sudah tidak layak untuk diolah menjadi air minum. Air minum yang sudah diolah, yang siap distribusi, dia harus di bawah 100 ppm. Air-air mineral itu ya. Namun untuk air RO ya, air RO itu air pemurnian dengan menggunakan mesin RO, dia maksimal dia 30 ppm ya. Artinya kalau ilustrasi kelereng tadi cuma 30 kelereng putih dari 1 juta kelereng merah ya. Nah ini sekarang kita mau lihat ini TDS-nya berapa. Tapi sekali lagi ini tidak bisa menggambarkan kadar emas ya. Kita mau lihat padatannya seberapa padat gitu yang terlarut di air, yang air lumpur yang sedang kita olah, yang tadi kita cek pH-nya. Sekalian saya saring, kita mau lihat ya, karena kebetulan saya mau jelaskan TDS ya. Oke, 0 kita baca ya. Kita tunggu pembacaan dulu. Kelihatan dah. Semoga kelihatan. Oke, itu ada kedap-kedip ya. Kedap-kedip itu kali 10. Nah ini dia baca 500 berapa? 700. Aduh, masih berubah angkanya ya. Sebentar, kita biarkan pembacaan dulu. Nah ini silau ya, nggak kelihatan. Nah 746 udah stabil ya. Itu kali 10. Kedap-kedip itu kali 10 tulisannya. Mungkin nggak terlihat terlihat nggak ya? Terlihat sebentar. Silau. Oke, mungkin terlihat ya. Kali 10 yang kedap-kedip. Berarti kali 10 74.600 dari 1 juta padatan terlarut di air ini ya. Jadi 760 sekian tadi dikali 10 ya, 76.000 sekian ratus yang padatan yang terlarut di air. Dari bayangkan ini tadi 4 ya. Nah, apakah ini banyak emas ya? Belum tentu gitu ya. Itu penjelasan TDS. Sekarang kita balik lagi ke karbon aktif ya. Kita bersihkan dulu, kemudian nanti kita saring untuk memilih apa yang keseragaman mesh dan seterusnya. Oke, saya kerjakan dulu ya. Kita kalau istilah sini tampi ya. Tampi ini kayak gini, kemudian diayak, tampi ya. Nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Oke, ditampi, diayak, dan kita lihat ya. Nanti kita bersihkan lagi. Nah ini partikel halus ini kalau kita masukkan ke dalam tong langsung, dia mampu menyerap emas, namun emasnya nggak bisa kita ambil. Begitu kita saring lumpur untuk mengambil karbon yang halus, lolos dari saringan kan, terbuang. Padahal dia bisa jadi sudah menangkap emas kalau larutan kita ada emas ya. Saya mengharapkan ada emas, karena sampel kemarin memang harus saya akui 30 gram yang nggak saya olah aja karena jelek ya. Kita ayak ya, tampi, ayak, tampi. Nah ini kita masukin air ya. Ini air hujan tadi yang TDS-nya rendah. Supaya apa? Supaya dia tidak menyerap kotoran terlarut atau padatan terlarut yang ada di air. Sehingga ini masih sangat optimal nanti daya serapnya, karena dia belum menyerap yang macam-macam gitu ya. Ini sambil kita seleksi ya, pilih untuk nanti keseragaman mesh ya. Kemudian ini kebetulan saya beli lokalan ya, bukan yang sak. Kalau sak yang sak dia dalam packing sak dia relatif bersih dalam pengertian pengotor lain ya, sebab olahan pabrikan ya. Walaupun untuk air minum olahan pabrikan dia lebih bersih, sebab
yang masuk materialnya benar-benar batok kelapa yang dihancurkan di lokasi ya, kemudian dibakar gitu ya. Jadi relatif kurang benda-benda asing atau strength material orang nyebutnya ya. Kalau ini kadang-kadang masih ada ya serpihan kayu gitu ya. Saya beli kiloan yang ini, untuk tutorial ini saya beli kiloan. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah bersihkan begini ya, untuk memastikan debu-debu halus yang menempel di karbon terbuang ya. Nah ini sambil kita ayak-ayak ya, untuk melihat yang hancur ya udah hancur, dia langsung jatuh ke bawah ya. Kalau yang kuat memang nanti hardness itu yang kita harapkan untuk masuk ke dalam tong ya. Oke, ini saya kerjakan dulu ya. Ternyata saya juga belinya kemarin yang kiloan ini ya, ternyata karbon atau arang karbon aja, arang batok kelapa aja jatuhnya ini ya, belum diaktifkan sama sekali. Tadi saya penasaran ngelihat dia terlalu banyak pengotor ya, seperti kerikil-kerikil halus ya. Ternyata ini memang digunakan untuk saringan air yang tradisional itu, jadi pasir, kerikil, hijau. Ini arangnya. Tapi nggak apa-apa, bagus, malah yang belum aktif ini kita aktifkan nanti secara kimia maupun secara fisika ya, 2 kali kita aktifkan. Namun ingat, kalau kita aktifkan karbon aktif atau arang batok kelapa ini masih arang batok kelapa jatuhnya ya. Kalau kita mau aktifkan dia untuk keperluan filter air minum, jangan diaktifkan secara kimia ya. Cukup aktifkan secara fisika yang kemarin sudah saya jelaskan. Namun khusus untuk emas nih, nanti setelah kita pilih, meshnya sudah merata, kekerasannya sudah terpilih, baru kita aktifkan secara kimia dan secara fisika, 2 kali cara pengaktifan supaya betul-betul dia optimal dalam menangkap emas. Nah ini saya tes tadi betul-betul dengan air betadine ya. Ini sudah berapa lama, ternyata memang ini arang karbo toh, tapi nggak apa-apa, malah bagus untuk tutorial. Ini ada insert video sedikit ya. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu, bahwa apa yang saya tampilkan ini silakan untuk di-copy ya. Jadi seperti pembuatan kupol. Ini kupol yang ada sekarang itu didatangkan atau import dari India. Apa iya kita nggak bisa bikin UKM? UKM kita banyak yang bisa membuka lapangan kerja kan. Kemudian petambang yang membutuhkan juga jumlahnya jutaan seluruh Indonesia kan. Termasuk video yang sekarang masalah karbon aktif itu kita import dari sebagian dari Filipina, sebagian dari Sri Lanka. Apakah Indonesia nggak punya kelapa? Indonesia bejibun kelapa, batok kelapa ya. Nah itu bisa diolah. Jadi kebutuhan pasar petambang kita jutaan. Nah ini saya nggak ngerti ada apa dengan UKM kita, apa yang apa memang kurang dukungan atau memang kurang paham akan peluang. Nah ini silakan misal juga di video saya yang lain juga, misalnya cara pembuatan mesin penghancur batu. Kalau memang ada UKM atau bengkel yang bisa membuat secara menarik secara komersial, silakan dibikin, silakan dijual ya. Itu juga bisa memenuhi kebutuhan orang banyak kan, membantu orang banyak, juga membuka lapangan kerja, membuka jalan rezeki orang. Silakan, nggak usah pusingkan tentang copyright, paten, nggak ada cerita. Silakan. Termasuk juga nanti saya mau revisi dulu, saya ada bikin misal apa namanya detektor emas, itu ada revisinya. Saya mau revisi nanti sirkuitnya, mau dibikinkan PCB-nya, papan PCB-nya, kemudian dijual dalam bentuk kit. Nanti silakan, semua silakan untuk kebaikan masyarakat Indonesia, untuk orang banyak. Nah silakan juga kalau ada yang mau bantu, silakan di-share kepada yang butuh ya, umpama orang yang punya potensi untuk membuat karbon aktif, umpama dia punya banyak sekali stok batok kelapa, umpama silakan di-share, jangan ditahan-tahan ya. Ini kadang-kadang ada juga yang ngomong istilahnya hanya menguntungkan YouTuber, enggak sama sekali. Saya itu subscriber belum 1000 ya, sedangkan jam tayang juga belum 4000. Syarat untuk jadi
konten kreator itu 1000 subscriber dan minimal ya, dan 4000 jam tayang. Saya nggak memenuhi syarat, sepeser perak karat nggak dapat tuh dari YouTube. Jadi jangan berpikir wah menguntungkan saya aja, nggak. Yuk kita share ilmu, kalau nggak kita bagikan, kita rojiun, ilmu juga lenyap. Lain dengan harta, kita rojiun, harta tinggal jadi hak waris. Jadi jangan pelit-pelit, jangan ditahan-tahan ilmu, yuk kita sebarkan untuk kebaikan orang banyak. Siapa tahu bisa buka jalan rezeki bagi orang lain. Ini arang sudah saya bersihkan ya, otomatis asnya itu sudah nggak ada ya. As itu abunya itu penting sekali, kadar abu itu dikontrol ya, harus serendah mungkin, kalau bisa nggak ada ya. Kemudian sudah relatif seragam ya. Kemudian yang rapuh-rapuh kita sisihkan untuk mendapatkan hardness itu tingkat kekerasan ya, supaya dia di tong itu benar-benar kuat, tidak mudah pecah. Dia kalau pecah tapi belum lolos saringan nggak ada urusan, nggak ada masalah ya. Tapi begitu dia pecah dan dia lolos saringan, begitu kita saring untuk mendapatkan karbon aktifnya lolos ya, terbuang karena dia pecahnya menjadi partikel kecil-kecil. Nah ini kalau hardnessnya sudah kita pilih ya, otomatis bagus dia nanti, kuat dia untuk menahan pusaran air di tong ya. Nah, ini juga sudah seragam mesnya, tinggal sekarang kita meningkatkan iodine number dengan cara kita memperbanyak mikroskopik penanya, itu sekaligus kita aktifasi ya. Kita aktifasi nanti secara kimia. Pertama kita gunakan ini kalsium klorida ya. Ini rumus kimianya apa namanya, CaCl2 ya, CaCl2 ya. Ini dia punya expire. Saya ini expire-nya bulan Maret 2022 ya. Karena apa? Dia sangat larut di air dan menyerap air akhirnya ya. Karena dia menyerap air, dia punya kadaluarsa yang relatif agak singkat gitu ya. Oke, ini nanti kita ambil, mungkin setengah aja cukup ya. Ini 1 kilo, setengah kilo aja cukup. Nah setengah kilo kita tambahkan 3 bagian air nanti. Kalau setengah kilo berarti setengah liter air kita tambahkan 3 ya. Kemudian airnya kita aduk, nanti saya perlihatkan. Nah setelah terlarut semua, dia harus terlarut semua baru kita rendam ya. Jangan sampai masih ada bongkahan ini kalsium klorida ya. Begitu ada bongkahan nanti diserap oleh karbon ya, sehingga menyumbat mikroskopik pena yang ada di karbon. Baru nanti kita aktifasi lagi secara fisika ya. Kalsium klorida ya sudah kita masukin. Sekarang kita aduk ya, biar benar-benar semua terlarut, tidak ada gumpalan atau kristal kalsium cyanidanya lagi. Nah nanti kita biarkan beberapa saat ya, untuk kita ambil air beningnya. Dalam pengertian air bening, airnya ya agak-agak relatif keruh ya, dalam pengertian sisa-sisa kalsium klorida yang tidak terlarut sempurna. Nanti kita pisahkan supaya apa? Supaya dia tidak menyumbat pori-pori karbon nanti ya. Kita aduk dulu. Oke, saya kerjakan dulu ya. Kalsium klorida ya sudah larut sempurna di air ya, sudah kita aduk-aduk. Namun harus sedikit hati-hati ya, waktu kita memasukkan air itu akan terjadi reaksi eksotermis ya. Jadi air akan sedikit panas ya, hangat, panas gitu. Dan dia jangan disentuh langsung ya. Walaupun ini tidak berbahaya dalam pengertian racun dan sebagainya, malah ini food grade ya. Orang malah untuk ingredient food ya, makanan. Namun dia terasa agak tajam di kulit. Jadi sedikit mengiritasi kulit bisa-bisa ya. Makanya jangan dipegang langsung. Nah ini sudah terlarut semua, kita masukkan karbonnya. Kemudian nanti waktu perendaman karbon itu 24 jam sampai 48 jam. Jadi 1 hari sampai 2 hari. Nah kita nanti akan seragamkan aja ya. Kita seragamkan dengan lumpur yang sedang kita sianidasi ya. Kita tunggu satu
kali 24 jam ya, 1 hari. Besok baru kita filter ini ya, filter. Nanti kita tutup ya, supaya tidak ada kotoran yang masuk. Kita aduk dulu biar merata, dia bersentuhan dengan kalsium kloridanya. Nah, nanti 24 jam dari sekarang ya, dari kita menaruh karbon aktif ini, kita saring lagi, tiris lagi, kemudian baru kita lakukan aktivasi lagi secara fisika. Mari kita menunggu ya perendaman karbon aktif dalam kalsium klorida kurang lebih nanti 24 jam ya. Nah, sekarang kita siapkan dulu alat untuk pembakaran karbonnya ya, karena kita masih menunggu waktu untuk menyelesaikan perendaman. Sekalian juga kita masih menunggu waktu perendaman cyanida ya. Jadi kita menunggu cyanidasi. Nah, ini tungku bakarnya saya mau jelaskan dulu. Nah, ini selalu saya gambarkan kadangan ya, karena dengan menggambarkan ini gampang untuk di copy paste ya. Kalaupun umpama ada viewers yang tidak punya alat las atau kurang paham las mengelas, ini kalau dibawa ke bengkel las ya udah, kalau ada gambar sudah, nggak ada kesulitan sama sekali tukang las untuk membantu mengerjakan umpamakan ya. Ini tutup ya. Ini saya buat lagi dari gas prion 12 kilo ya, minta dari teman. Nah, ini kita potong ya, kita potong. Ini potongannya kita jadikan tutup. Ini handle-nya biasa pegangan ya. Ini kita lubangi, dimana ini bisa kita manfaatkan ya, seperti ini. Ini sisa dari stop keran pembuangan pengeluaran gas, ini kita pakai untuk pengaturan gas yang tercampur oksigen nantinya ya. Kita ganti ya, kita las corong pembuangan uap karbon nanti ya. Kemudian nah, konstruksinya seperti ini, badannya ya, badannya, kemudian standnya sama, burner atau blender ini ya, konstruksinya sama seperti yang sudah saya jelaskan pada pembuatan furnace ya, alat pembakaran atau alat peleburan emas ya, atau alat peleburan di dalam crucible ya, sama. Bedanya hanya ada 3 lah bedanya ya. Yang membedakan dengan tungku lebur ini, pertama regulator. Nah, regulator yang kita gunakan adalah regulator gas biasa ini ya, gas dapur ya, orang menyebutnya low pressure regulator ya, regulator tekanan rendah. Nah, kalau untuk peleburan kita menggunakan regulator tekanan tinggi ya, high pressure regulator. Cirinya ini ada knob, ini high pressure. Yang tidak ada knob ya, tinggal pakai, sebab pengaturan nanti di kompor. Jadi ini regulator kompor biasa, kompor masak biasa ya. Kemudian bentuk nozzle. Nah, bentuk nozzle ini kalau untuk peleburan, bentuk nozzle seperti ini ya. Detailnya nanti bisa dilihat di penjelasan saya sebelum-sebelumnya di video pembuatan tungku bakar ya. Itu ada lubang di pinggirnya dan ada lubang fokus tengah ya. Lubang pinggir itu untuk menjaga api tengah untuk selalu menyala ya, semburannya. Kemudian di sini chamber pembatas tadi ya, baru lubang fokus ya. Nah, sedangkan untuk pembakaran biasa kita juga pakai regulator gas biasa. Nah, bentuknya sebentar saya ambil senter. Bentuknya dia tidak ada titik fokus ya. Jadi dari chamber pembatas antara ini ya, mulai dari siku ini dia sedikit mengembang ya, seperti ini, mengembang. Nah, antara siku dan kembangan ini, antara batasan sekat lubang-lubang, itu namanya chamber ya. Ini dari siku ya, dan batas ngembang itu namanya chamber. Di balik plat yang lubang-lubang itu namanya chamber. Nah, kita tidak perlu titik fokus karena regulatornya juga regulator tegangan
apa namanya, low pressure ya yang kita pakai ya. Ini bedanya, tadi regulator satu, ini nozzle-nya ya sudah, kemudian nozzle-nya nanti kita tutup dengan ini ya, kita tutup ya, sehingga api nanti ke samping dia ya. Satu, api ke samping merata semua, jadi 360 derajat semua. Ada semburan api dan ada tekanan oksigen, ada hembusan oksigen ya nanti dari blower. Kemudian celahnya ini antara ini ya, sulit tangan satu, antara ini plat ini dengan ini celahnya maksimal setengah senti ya, maksimal setengah senti celahnya ini. Jadi nggak ketutup rapet, ini pinggirnya ada celah, dia lebih lebar dari ini ya, lebih lebar dari ini, sehingga begitu nanti karbon kita masukkan semua sampai setinggi ini lah umpama ya, full ya, dia otomatis tetap tidak akan masuk ke sini, tidak akan masuk ke nozzle lubang-lubang ya, sebab ada penutup. Dan karbon yang ada di pinggir juga tidak akan masuk karena ada tekanan hembusan api dan gas oksigen ya dari samping ini. Jadi dari atas tetap nggak bisa masuk, dan dari samping juga, karena samping juga nggak ada energi untuk belok ke dalam kan, kecuali yang dari atas karbon dia ada tekanan gravity kan. Kalau yang dari samping nggak ada tekanan gravity, ditambah ada tekanan gas ya, dia tidak akan masuk. Kalaupun masuk, makanya kita tidak las. Sesekali ini bisa kita bersihkan ya. Bedanya satu, yang kedua. Nah, beda yang ketiga itu posisi burner ya. Posisi burner atau blender lah ya. Biasanya posisinya itu untuk peleburan di samping sini. Kalau pakai dua bisa di samping kiri kanan ya. Tapi nggak berhadapan-hadapan, satu pinggir sini umpama ya, pinggir sini, yang satunya pinggir sini. Jadi api itu nggak saling berhadapan-hadapan nanti semburan api. Kalau kita mau bikin burner yang dua. Nah, kemarin yang saya contohkan malah tiga, yang duanya di atas ya. Jadi satu tengah nembak ke crucible, yang ini ya tungku lebur ya, satu dari atas. Nah, untuk yang pembakaran karbon dia di tengah. Bisa di pinggir ya bisa, tapi karbon yang di pinggir itu nanti akan padam. Sebab gini, ini kita bakar ya, kita bakar pertama itu dengan api tekanan biasa ya, api kompor biasa itu kurang lebih 1 jam ya. Setelah lewat 1 jam atau kurang dikit, kira-kira sudah terjadi pembakaran sekitar 20% dari total karbon yang kita bakar, gas sudah bisa kita tutup. Jadi nggak pakai gas lagi, langsung oksigen saja yang membakar. Jadi karbon dan oksigen dihembus, dia menyala terus sampai dia habis jadi abu. Namun awal-awal untuk membakar atau untuk menyalakan karbon kita pakai gas ini ya. Jadi nanti kita praktekkan, pertama ya tetap kita pakai api gas. Begitu karbon yang ada yang mau kita bakar sudah mulai membara, gas sudah bisa dimatikan. Dan pembakaran karbon ini makan waktu ya, bisa 8 jam lebih. Makanya nantinya blower aja yang niup. Pembakaran pertama itu kira-kira paling 1 jam lah. Nah, itu karena kita pakai regulator biasa ya. Mana tadi regulator biasa? Nah, pakai regulator biasa 1 jam juga pemakaian gas juga tetap masih kategori hemat ya. Setelah 1 jam kita nyalakan ya. Kemudian gas kita matikan, blower aja yang niup ya. Nanti kita praktekkan. Itu penjelasan pembakaran ya, tempat pembakaran karbon aktif ini saya kira selesai ya. Karena kita juga mau praktekkan karbon aktifnya kita masih rendam di kalsium chloride ya, klorida. Jadi kita anggap selesai sebab sudah saya jelaskan tadi. Nah, tadi ada sedikit kelupaan saya ya. Kemarin saya punya sedikit sisa semen coran yang tahan api ya, refractory semen itu ya. Karena dia ada sisa sedikit, saya tampalkan di sini. Karena kemarin ini terlalu panas ya, membara. Namun sebenarnya ternyata agak sedikit merepotkan ya.
Jadi sebenarnya kalaupun ada nggak usah disemen, cukup gampang kita mengambil karbon ini. Terkadang debu-debu atau kotoran dari rontokan ini, semen refractory kadangan sedikit masuk ke karbon aktif yang mau kita ambil ya. Jadi ya ini saya sudah terlanjur, nggak apa-apa, sedikit juga sih, tapi bagusnya nggak usah, biar aja ini panas membara ya. Kemudian saya sedikit ulang ya. Nah, ini tadi stop run untuk mengatur besaran gas ya. Di sini ada ya nozzle lah, apa namanya, spuyer ya. Ya spuyer. Jadi harus ada spuyer sini ya. Kemudian ini juga stop run untuk mengatur besaran. Detailnya sudah saya jelaskan ya. Ini di apa namanya, cara pembuatan tungku bakar ya, untuk smelting ya. Sudah saya jelaskan. Nah, ini regulator gas biasa kita, nanti ini busan dari blower ya. Sedangkan tutup konstruksinya kita bikin seperti ini ya, 4 cangkang supaya dia tidak bisa bergerak ya. Mantap di posisinya, tinggal kita atur ya, disesuaikan dengan inner diameter ini ya, inner diameter, sehingga dia pas ya, tidak bergerak dan gampang dimasukin, gampang dikeluarkan. Saya kira itu kita mau praktekkan, tidak bisa apa boleh buat, sepertinya harus kita lanjutkan di video kelima, sebab masih ada proses kita mau aktivasi secara fisika, karbon aktif yang sedang kita rendam ya, kemudian karbon aktif mau kita masukkan ke tong, kemudian cara pengambilan di tong, kemudian mengerjakannya, treatment kita terhadap sisa lumpur, sehingga otomatis terlalu panjang kalau di video ini, karena video ini sendiri sudah lebih dari setengah jam ya. Maka nanti kita lanjutkan di video kelima, video pembuatan karbon aktif ya, aktivasi secara kimia, aktivasi secara fisika, kemudian pembuatan tungku tempat pembakaran karbon aktifnya. Terpaksa saya sudahi di video keempat ini, karena kita mau lanjutkan juga seperti tadi sudah saya bilang, karbon aktifnya belum selesai kita rendam ya. Nanti apa boleh buat kita terpaksa lanjutkan di video kelima. Saksikan video kelima, nanti proses aktivasi kimia secara fisika, memasukkan karbon aktif ke tong sianidasi, pengambilan dan perlakuan terhadap lumpur di video kelima. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.